Kitabnya Ar-Razi itu ditulis tahun 597 versi yang tertulis di kitabnya. Ar-Razi menceritakan tentang putra orang yang wafat tahun 354. Ar-Razinya sendiri hidupnya tahun 600 wafatnya ya. Dari tahun 550 sampai 600. Itu ada jarak 200 tahun lebih. Pertanyaannya, dari mana Ar-Razi tahu pasti anaknya cuma 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Gus Zaini. Langsung saja kita simak videonya. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri di depan Kiai Haji Imaduddin langsung, di situ ada dua hal yang penting sekali kita catat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri. Yang pertama, tentang keyakinan beliau bahwa nasab Ba'alawi itu ya tersambung. Yang kedua, tentang apresiasi beliau atau cara sudut pandang beliau kepada penelitian Kiai Haji Imaduddin, yaitu diposisikan sebagai api yang membakar agar gaharu ini terbukti asli atau tidak. Kalau ternyata hancur jadi arang, tidak ada bau, oh berarti bukan gaharu, ya mungkin pohon mangga atau apa gitu. Tapi kalau ternyata dia setelah dibakar itu wangi, malah itu berarti gaharu. Artinya apa-apa yang nampaknya seperti menyerang, bisa jadi nanti ini justru akan menjadi pentahkik atau pentaukid keaslian nasab Sadah Ba'alawi. Itu terserah bagaimana diprosesnya dan bagaimana hasilnya. Saya hanya tidak ingin ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau ada orang yang berhusnudzon meyakini nasab Sadah Ba'alawi tersambung, atau ada orang yang tidak sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin, itu kamu anggap orang bodoh. Kamu anggap orang yang pemikirannya sudah kena doktrin, budak Yaman, takut kualat. Karena begini, kenyataan bahwasannya misalnya Al-Ubaidillah dalam kitabnya Tahdhibul Ansab tidak ada nama Ubaidillah. Kenyataan bahwa misalnya dalam kitab Al-Fahri tidak ada nama Ubaidillah. Kenyataan bahwasannya dalam kitab Al-Majdi tidak ada nama Ubaidillah. Dalam kitab Al-Muntaqilah atau Labiyah tidak ada Ubaidillah. Bahkan 15 kitab nasab yang disebut oleh Kidawam itu tidak ada nama Ubaidillah. Itu bukan kenyataan yang baru kalian tahu dan baru Kiai Haji Imaduddin tahu dan baru saya tahu. Itu sudah semua orang ulama yang memperhatikan nasab itu sudah tahu. Karena orang yang disebut nasabah itu mesti akrab dengan kitab-kitab ulama nasab. Ini kata kuncinya itu loh. Biar kamu tahu bahwa ini bukan tentang 1 tambah 1. Terus kalian yang mendukung Kiai Haji Imaduddin berarti mengatakan 2. Berarti yang menolak mengatakan 5. Jadi seolah-olah pertentangannya begitu sehingga begitu hebohnya mengatakan kalau nggak ada kitabnya, bagaimana bisa diabsahkan nasabnya? Seolah-olah seperti orang yang logikanya jongkok sekali terus kita mau sadarkan gitu. Kalau debat di warung iya. Tapi ini kan perdebatan ilmiah, bukan perdebatan di warung, bukan bicara 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan seperti itu. Makanya ada pertanyaan tadi itu itu bukan yang saya embara, bukan saya. Kalian kadang membaca konten saya aja tidak paham dengan benar ya. Jadi tolong jangan terlalu bernafsu mengomentari konten saya itu. Slow saja, slow ya. Walaupun kamu tidak percaya dengan Ba'alawi, saya percaya. Biarkan itu menjadi hal yang berbeda saja. Tapi jangan lalu gerasa-gerusu, wah ini apa ini. Nah, kembali lagi ke tentang Kiai Ali Badri. Kenapa saya menarik untuk mengomentari ini? Karena Kiai Haji Ali Badri ini, kalau kamu mengikuti bagaimana beliau akhir-akhir ini itu sering dibicarakan di YouTube, kaitannya dengan polemik masalah nasab. Kiai Haji Ali Badri ini ada satu channel atau beberapa yang selalu mengupload tulisan-tulisan beliau yang sudah lama. Bagaimana menceritakan konflik beliau dengan ya oknum Habib lah, atau mungkin dengan Robito Alawiyah lah, atau di bagian mananya ya. Sampai ada pertemuan 2018 itu di rumahnya beliau bertemu dengan Habib Taufik lah, dengan Ketua Naat lah, karena ada meme atau ada stiker-stiker yang mungkin sebagai sesuatu yang tidak benar lalu diklarifikasi. Artinya adalah hembusan-hembusan konflik itu. Nah, lalu Kiai Haji Ali Badri ini diposisikan sebagai orang yang seolah-olah sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin, karena yang diangkat dari beliau itu yang narasi-narasi yang mengkritik Robito Alawiyah lah, yang mengkritik Habib atau apa. Tetapi Kiai Haji Ali Badri dengan sore menyatakan bahwa beliau meyakini, berhusnudzon. Bahkan kalau kita lihat dari silsilah belajarnya, beliau kan belajarnya di Mekah ya.
kepada Habib Al-Hasani, Habib Al-Maliki Al-Hasani, bukan dari Ba'alawi itu. Kalau kamu masih mau bilang oh itu ada hubungan apa namanya emosional gurunya ya. Ya walaupun mungkin saja punya guru yang lain. Cuman marilah kita itu kalau berpikir tentang ini, kita berarti bisa paham bahwa kalau sama-sama berilmu, berhadap-hadapan pun tetap bicara secara terbuka. Anda meneliti bagus, itu seperti api yang membakar kayu gaharu. Tapi saya meyakini, ya sudah, saya seperti kalian yang meyakini bahwa nasabnya Ba'alawi itu ya tersambung. Sesederhana itu. Jangan ini diturunkan menjadi logika seperti yang meyakini itu yang logikanya jongkok gitu. Jongkoknya apa yang kamu maksud jongkok? Itu sudah tahu nggak ada yang mengatakan lalu dari mana sumbernya begitu. Nanti ada temanya itu. Ada tema bab tentang ingkito as-sanad atau ingkito riwayah fi ilmin nasab. Lalu ada bahasa nasabuhu mungkoti. Lalu ada bahasa do'if jiddan. Ada bahasa batil. Ini kalau ditarik ke dalam kajian keilmuan, enggak hanya mana kitabnya yang menyebut nama Ubaidillah, enggak sesimpel itu pembahasannya. Enggak sesimpel itu ya. Makanya akan menarik nanti kalau memang ada diskusi, fokusnya di situ. Kalau diskusinya mana kitabnya? Enggak ada, selesai mau diskusi apa. Dan saya ingatkan Kiai Haji Imaduddin itu sebetulnya kalau saya perhatikan tidak pernah mensyaratkan kitab yang sezaman. Kalau kamu ingat ya, tidak pernah Kiai Haji Imaduddin itu mensyaratkan kitab yang sezaman. Walaupun di pikiran kamu mungkin yang tidak teliti mengatakan harus kitab yang sezaman. Karena kalau tidak ada kitab yang sezaman, siapa yang bersaksi? Kiai Haji Imaduddin itu memberi batasan kitabnya Ar-Razi. Kitabnya Ar-Razi itu ditulis tahun 597, versi yang tertulis di kitabnya. Artinya ujung abad ke-6. Ahmad Al-Muhajir wafatnya tahun 354. Ya kalau misalnya setelah wafat anaknya masih lahir, ya orang kan tidak mungkin umur ratusan tahun toh. Ubaidillahnya mungkin atau putra-putra Ahmad yang 3 itu, yang Husain, yang Ali, yang Muhammad itu kan tidak mungkin umur hidup sampai ketika Ar-Razi masih hidup. Atau kalaupun hidup sampai kepada Ar-Razi masih hidup, tidak mungkin Ahmad Al-Muhajir juga masih hidup. 317 baru hijrah ke Hadramaut ya. Ya, itu dari versi yang meyakini itu ya. Kemudian 345 sudah wafat. Ar-Razi menceritakan tentang putra orang yang wafat tahun 354. Ar-Razinya sendiri hidupnya tahun 600 wafatnya ya. Dari tahun 550 sampai 600. Itu ada jarak 200 tahun lebih. Pertanyaannya dari mana Ar-Razi tahu pasti anaknya cuma 3? Toh sama-sama nggak ada ulama nasab yang mencatat nama Muhammad dan nama Ali. Maksudnya nama Ali dan Husain. Yang disebut itu hanya satu, yaitu Muhammad. Di kitab-kitab nasab yang sezaman putra Ahmad yang disebut hanya satu, yaitu Muhammad. Maksudnya yang disebut hanya satu itu karena pola penulisan nasabnya ketika masalah Muhammad itu polanya adalah musyajjar dari bawah. Kalau musyajjar dari bawah berarti hanya menyebut satu, tidak mungkin lebih. Misalnya Maman bin Mimin, tidak akan menyebut siapa saudara-saudaranya Mimin karena hanya mau menjelaskan silsilahnya Maman bin Mimin, sudah Mimin saja. Mimin bin Mukidi, sudah tidak akan menyebut Mukidi ini siapa saudaranya saja, siapa saudara-saudaranya. Mimin juga tidak akan disebut siapa saudara-saudaranya. Sehingga keterangan ini tidak bisa digunakan untuk menjelaskan siapa saja anaknya Mukidi. Karena yang disebut cuma Mimin bukan berarti anaknya Mukidi cuma Mimin. Kenapa? Karena ini bukan mubasat, bukan menjelaskan Mukidi siapa anaknya 1, 2, 3. Anaknya Mukidi 1 Mimin, Maman, Markona. Markona siapa anaknya? Mimin 1, Mimin 2, Mimin 3. Enggak begitu. Polanya enggak begitu. Pola itu mubasat namanya, dari atas ke bawah. Pola yang dipakai ketika bicara tentang amal itu musyajjar. Kamu cari di kitab manapun kalau musyajjar ya satu orang yang disebut. Maman bin Mimin bin Mukidi bin Momun bin siapa, itu semua hanya menyebut satu. Tidak mesti setiap tingkatan ini punya anak cuma satu. Nah, kan begitu ya, begitu. Nah, kitab-kitab yang semasa dengan Ahmad Al-Muhajir itu ketika menjelaskan tentang Ahmad Al-Muhajir, polanya seperti itu. Lah baru muncul kitab yang tertua kalau bahasanya Kiai Imaduddin yang menjelaskan dengan pola mubassat. Ahmad Al-Muhajir punya anak 3. 1 Muhammad, kedua Ali, ketiga Husain. Nah, kan kira-kira begitu ya. Dan itu bukan cuma
baru Kiai Haji Madudin yang tahu atau baru kita yang tahu? Itu semua orang juga sudah tahu. Ulama-ulama nasabah yang masih hidup sekarang, Sayyid Mar'asinya yang menemukan, Sayyid Mahdi Rojai yang mentahkik, nakib-nakib sekarang yang masih ada, itu semuanya tahu kenyataan itu. Karena ini adalah dalam masalah nasab. Mereka konsisten dalam masalah nasab. Sampai akan menjadi aneh kalau sampai kita merasa baru kita yang tahu dan menganehkan orang yang mengisbat gitu. Kitabnya nggak ada kok diisbat. Nah itu ya, itu saja. Mari kita itu sama-sama tahu diri. Ini bukan perdebatan yang semua orang boleh berkomentar seperti perdebatan harga bawang, perdebatan Pak Jokowi atau Pak Anies atau Pak Ganjar. Semua berkomentar. Oh, menurut saya Ganjar ini begini, menurut saya Jokowi begini, menurut saya Pak Anies begini. Pak, enggak sesederhana itu perdebatan masalah ini. Kenapa? Karena ini sudah berkaitan dengan kaidah-kaidah, berkaitan dengan ulama-ulama, berkaitan dengan kitab-kitab. Maka kamu pilih yang manapun. Jangan lalu menganggap orang yang tidak sama itu kena doktrin. Oh, bodoh, hanya husnudon tapi tidak punya pengetahuan atau tidak punya dalil atau apa. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.